Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zainatin. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan menjawab pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 10 yang sudah dijelaskan bersumber langsung dari buku Islam Ahlussunnah wal Jamaah 1. Pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan soal nomor 1, nomor 4, dan nomor 5 dari soal yang ada di halaman 119. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan mazhab dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Jawabannya adalah secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zarkashi di dalam bukunya Al-Bahar Al-Muhit membagi manusia ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat mujtahid, awam, dan orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Tahap yang pertama adalah tahap orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama, mengikuti ulama. Bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis. Mengikuti ulama adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sudah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Adapun para imam mazhab berbeda pendapat dalam mengikuti permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Untuk tahap yang kedua adalah tahap orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan kedua ini. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu mereka wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Selanjutnya adalah tahap mujtahid. Adapun bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan pendapat Muswawibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana para ulama yang berpaham Muswawibah, semua mujtahid benar dalam ijtihadnya.
Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjuk lafal atas maknanya dapat dipastikan bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaklif hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Misalnya ada seorang diperintahkan berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan dan ia sudah dianggap menjalankan perintah, sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah. Sedang menurut Imam Maliki hukumnya sah. Menurut paham Muswawibah, beliau berdua benar, sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya dengan menganggap pendapat yang dianutnya pasti benar dan pendapat yang dianut oleh selainnya pasti salah. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Soal terakhir, apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Penjelasannya ada di halaman 110. Di situ sudah dijelaskan bahwa adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang penjelasan dari presentasi kelompok 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.